Mari Bapak Teguh, kami persilakan untuk datang ke depan berdoa pembukaan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan sepanjang minggu ini begitu luar biasa Tuhan. Pertolongan, kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu Tuhan kami boleh mengucap syukur atas kebaikan, atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemurahan dan kebesaran buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagai dalam firman. Itu merupakan suatu kemurahan besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan, kami akan percaya Tuhan pada ibadah sore hari ini Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan WL Singa, pemain musik dan seluruh jemaat di tempat ini ke dalam tangan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu, mujizat menyatakan pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah sore hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Kita siap puji Tuhan, kita siap menyembah Tuhan. Amin. Lambaikan tangan yang siap puji Tuhan. Oke, haleluya. Kita sembah Dia, karena Dia yang layak kita sembah dan yang layak terima pujian bagi kita. Kami sujud dan berterima kasih Tuhan. Si Tuhan sungguh mulia, terus dan sempurna kasih-Mu, menorehkan Kalvari, sungguh berharga terus bersatu. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam hatimu ku tunjukkan terima kasih. Amin. Tak bersama bahagia Yesus, tak seperti cinta yang ada di dunia, lalu memberi lebih dari
hatiku, ku sujud dan terima. Sekali lagi.
berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, luar biasa pilihan jodoh kita. Haleluya.
Kami persilakan baru maju di depan. Jangan
Puji nama Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Pujian mengatakan ojo mikir jeru-jeru, atine ben ora ngelu. Mari, ayo berdiri lagi, monggo, ya. Ayo ojo mikir jeru-jeru, ya. Hilangkan semuanya. Kita serahkan pada Tuhan, amin. Haleluya. Yuk. Ayo kita bergoyang semuanya. Ayo, serahkan dulu ya. Oke, ya. Artinya kayak aneh gitu ya. Ayo nanti kita nyanyi lagi, kita siapkan firman Tuhan. Yesus, karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Glory Jesus. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus.
Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
saat ini tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Perlengkapilah kami dengan firman-Mu, agar kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang hidupnya layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu di dalam segala hal. Buka hati kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memperhatikan firman ini dengan sungguh-sungguh, dan Kau sajalah yang memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menyimpan firman ini dengan lemah lembut di dalam hati kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena ini masih di dalam suasana kenaikan ya Bapak Ibu ya, saya ingin membicarakan dan membahas firman Tuhan yang terkait tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, tema pada saat sore hari ini saya beri tema Lift It Up, Send Out. Apa maksudnya? Dia yang terangkat dan kitalah yang diutus. Nah, ini adalah temanya ya, sudah muncul. Lift it up dan send out. Dia terangkat dan kita yang diutus. Mari kita akan sama-sama baca dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang 11. Saya minta tolong nanti kita akan baca ganti bergantian. Saya ayat 1, kemudian saudara sambung di ayat 2, kita akan terus bergantian sampai di ayat yang ke-11 ya. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2 saudara. Sampai pada hari Dia terangkat, sebelum Dia telah memberi perintah oleh Roh pada rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Dia makan bersama dengan mereka, Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menunggu mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa pada Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Dia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Kembali bisa ke slide saya tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul, saya ingin memberikan sebuah pengenalan terlebih dahulu dari kitab yang ditulis oleh Lukas ini. Bapak Ibu, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang kedua yang ditulis oleh penginjil Lukas. Ya, buku yang menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh para rasul atau suksesi rasul sesudah Yesus itu terangkat. Nah, itu bisa dilihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Jadi jelas sekali bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas yang di dalamnya sekali lagi ingin
mengajarkan atau ingin memberitahu tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh para rasul. Nah, dan di dalam ini dia mengatakan begini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama itu adalah Injil Lukas. Apa Bapak Ibu? Injil Lukas. Di situ dia mengatakan buku yang menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Lukas, ya, di dalam Injil Lukas, di situ Lukas mengatakan bagaimana proses daripada Injil Lukas ini bisa terbukukan. Nah, kalau misalkan kita membaca dalam Injil Lukas pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat, tidak perlu dibuka ya. Ayat 1 sampai keempat, di situ dia mengatakan bahwa ada banyak berita yang berusaha disusun oleh orang banyak tentang segala peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Tentu saja peristiwa itu adalah peristiwa mengenai Yesus Kristus. Dan peristiwa itu disampaikan oleh saksi mata dan pelayan firman. Yang dimaksud adalah para rasul. Nah, lalu di ayat yang ketiga dia mengatakan begini. Setelah aku menyelidiki segala sesuatunya dari awal mulanya. Artinya, dari segala berita yang disampaikan oleh para rasul, Lukas mengadakan satu penelitian, mengadakan satu penyelidikan. Setelah dia menemukan hasil dari segala penelitiannya, maka dia mengatakan, aku membukukannya untukmu. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui apa yang diajarkan kepadamu itu adalah benar. Bapak Ibu, hal yang ingin saya garis bawahi adalah begini. Cara Lukas menyusun kitabnya ternyata bukan sembarangan. Cara Lukas menyusun bukunya ternyata melalui proses yang cukup panjang, yaitu proses penelitian. Dari apa yang diberitakan oleh para saksi mata, yaitu para rasul, dia tangkap, dia teliti dari sejak awal mulanya. Urutannya bagaimana? Sangat rapi, sangat teratur cara dia menyelidiki. Setelah dia menemukan keutuhan ceritanya secara tuntas, lalu dia bukukan supaya apa yang diajarkan kepada kita tentang Yesus yang berinkarnasi, mati, bangkit, naik ke surga, itu sungguh-sungguh benar ada. Melihat cara dia menyusun Injil Lukas, kok saya yakin cara dia menyusun kitab yang kedua pun juga dengan cara yang seksama pasti. Cara dia menyusun kitab pertama saja begitu teratur. Dan saya yakin ketika dia menyusun kitab yang kedua tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan para rasul, dia pun pasti akan menyusunnya dengan sangat rapi dan membukukannya bagi kita supaya kita tahu apa yang dikerjakan para rasul sesudah Yesus terangkat ke surga. Nah, karena itu Bapak Ibu, next, pelayanan para rasul yang kita tangkap dari pasal pertama ini menarik. Kenapa? Karena pelayanan para rasul dan hidup gereja mula-mula ternyata berawal dan bertumpu pada pasal 1 ini. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke pasal kedua, itu seperti kalau Bapak Ibu nonton film tahu-tahu sudah episode yang ketiga, gak tahu cerita mulanya. Nah, jadi saya merasa perlu untuk mengajak Bapak Ibu sekalian bersama dengan saya melihat bahwa ternyata pelayanan para rasul dan hidup gereja mula-mula itu berawal dan bertumbuh di pasal 1 ini. Kenapa? Karena di pasal 1 ini itu berbicara mengenai 3 hal penting. Yang pertama, penampakan kebangkitan. Sesudah Yesus bangkit, dia nggak langsung naik ke surga. Dia menampakkan dirinya kepada para muridnya selama 40 hari. Hari pertama, hari kedua, muridnya masih menyangka Yesus adalah hantu. Wajar Bapak Ibu ya, karena orang yang sudah terang-terangan dilihat oleh mata kepala sendiri mati, sekarang 3 hari setelah itu ada berdiri di depan dia. Kira-kira fenomena apa ini? Pasti orang berpikir pertama adalah hantu. Betul ya? Maka itu penampakan kebangkitan terjadi selama 40 hari. Hari pertama, hari kedua masih menganggap hantu. Tetapi 40 hari berselang, orang semakin
semakin yakin bahwa ini bukan hantu, tetapi betul-betul kebangkitan. Nah, penampakan kebangkitan itu punya makna penting di dalam diri para murid. Kenapa? Karena penampakan kebangkitan bagi orang Yahudi saat itu menandai awal pemerintahan Mesias yang mereka nantikan selama ini. Nah, itu penampakan kebangkitan. Kedua, setelah dalam penampakan kebangkitan, Yesus ternyata juga memberitahu adanya baptisan Roh Kudus. Jadi bukan hanya menampakkan diri selama 40 hari lamanya, tetapi dalam prosesi dia menampakkan diri, ternyata dia menyampaikan adanya baptisan Roh Kudus. Bagi orang Yahudi, baptisan Roh Kudus itu menandai hari kedatangan Tuhan di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi melihat kebangkitan, melihat janji Roh Kudus, di kepala mereka itu bukan hanya sekedar suatu peristiwa yang hanya harus terjadi saja, bukan. Setiap peristiwa, baik kebangkitan maupun turunnya Roh Kudus, itu punya satu makna tertentu di dalam diri orang Yahudi. Dia itu apa? Menandai hari kedatangan Tuhan di akhir zaman. Itu kalau Roh Kudus dicurahkan menurut kacamata Yahudi. Nah, berikutnya adanya tugas misi para rasul dan lalu diakhiri dengan pemuliaan dia ke surga. Lalu kemudian baru para rasul dikatakan sent out, diutus. Nah, inilah kurang lebih Bapak Ibu yang menjadi dasar bertumpu dari pelayanan para rasul. Nah, tetapi Bapak Ibu ada satu hal yang ingin saya beritahu sebelum saya membahas ayat ini lebih lanjut. Pada waktu peristiwa penampakan kebangkitan dan pemberitahuan baptisan tentang Roh Kudus, sebagai orang Yahudi, murid-murid Yesus itu punya satu pergumulan secara teologis. Next. Apakah itu pergumulannya? Ada Jewish eschatology dan Christocentric eschatologis. Jewish eschatologis artinya begini. Orang Yahudi punya pemahaman tersendiri tentang akhir zaman. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri, Yesus memberitahu sesuatu pengertian yang baru tentang akhir zaman. Makanya saya katakan ada pergumulan teologis di dalam diri para rasul, para murid, karena bagaimanapun juga mereka ini orang apa? Yahudi. Jewish eschatology, mereka punya pergumulan tentang akhir zaman dalam konsep Yahudi sendiri. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dalam kebangkitan dan memberitahu tentang turunnya Roh Kudus, nampaknya Yesus ingin memberitahu pandangan tentang akhir zaman yang berbeda. Dibilang berbeda total sampai nabrak berkontras juga tidak, tetapi dalam pengertian yang sedikit berbeda dari yang sudah dipahami oleh orang Yahudi pada umumnya. Nah, ini kekontrasannya ini yang akan saya tampilkan dulu kepada Bapak Ibu, lalu kemudian kita masuk kepada pandangan tentang akhir zamannya versi Yesus. Ya, yang pertama, kerangka berpikir Yahudi soal kebangkitan itu terlebih dahulu akan saya sampaikan. Yang pertama begini Bapak, kaum Yahudi mayoritas saat itu percaya bahwa kebangkitan akan terjadi itu di akhir zaman. Itu Bapak Ibu bisa cek kalau Bapak Ibu nanti baca kisahnya Lazarus yang dibangkitkan. Yesus kan bilang gini sama Marta, percayakah engkau bahwa aku kebangkitan dan hidup? Jawab Marta, iya aku percaya. Tapi dia akan bangkit pada akhir zaman. Nah, berarti dari situ kita menangkap di kepala orang Yahudi kebangkitan itu ada, ya satu. Tapi terjadinya nggak sekarang, nanti akhir zaman. Nah, itu pemikiran mereka. Nah, kebangkitan yang akan terjadi di akhir zaman itu rupanya ditandai dengan kedatangan Mesias atau Kristus yang menciptakan kondisi yang layak bagi kebangkitan umum. Jadi kebangkitan di kepala orang Yahudi bukan hanya percaya ada kebangkitan, tapi kebangkitan itu sudah terjadi di akhir zaman, dan kebangkitannya itu massal, umum, semua orang nanti akan dibangkitkan. Dan kebangkitan ini itu ditandai dengan datangnya Mesias terlebih dahulu.
Mesias akan menyediakan kondisi, situasi yang layak untuk terjadinya kebangkitan. Nah, ini pandangan eskatologi atau akhir zamannya orang Yahudi. Nah, pertanyaannya, Mesiasnya seperti apa yang di kepalanya orang Yahudi dan para murid ini? Ternyata Mesiasnya itu adalah manusia biasa. Menarik ya. Mesiasnya ini adalah manusia biasa, pemimpin politik militer dari keturunan Daud, pembebas Israel, pengumpul umat Israel dari pembuangan, pemulih keagamaan Yahudi, pendiri bait Allah, dan pembawa damai. Ini harapan Mesiasnya orang Yahudi. Coba ya dibuka ya, Lukas 24. Lukas 24. Kita buka ayatnya Lukas 24 di ayat yang ke-20 sampai 22. Lukas 24 ayat 20 sampai 22. Saya tunggu dari slide ini saja. Lukas 24 ayat 20. Perhatikan ya, ini dua murid yang ngobrol sama Yesus waktu jalan di Emmaus. Bapak Ibu ingat ya, ini obrolan mereka. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan. Bapak Ibu menangkap nggak nuansa kekecewaannya? Ulang ya Pak ya, 20 lagi. 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Mati disalib, itu konteks mereka. Orang mati disalib itu narapidana, Bapak Ibu. Wah, matinya nggak menyenangkan. Next, ke satu lagi. Nah, ada kekecewaan. Padahal kami dahulu mengharapkan. Bapak Ibu bisa rasa nuansa kekecewaan hati itu, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Lah, kalau pakai bahasa JTV mak betul. Jekete mati disalib. Padahal dia yang kami gadang-gadang, dia yang kami harapkan. Bukanlah hal yang tidak mungkin kalau ini menjadi pandangan orang Yahudi secara mayoritas saat itu, termasuk orang murid. Makanya salah satu murid Yesus namanya Simon orang Zelot. Zelot itu gerakan pemberontak negara, gabung jadi murid Yesus. Ya mungkin karena dia juga mengharapkan hal yang sama. Nah, tapi nada kekecewaan disusul dengan nada kebingungan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, next, 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dari nada kekecewaan, keputusasaan, ketika mereka jalan di Emmaus, kalau saya boleh imajinasikan, ketika ngomong padahal kami mengharapkan dia yang membebaskan, seolah-olah mereka ini seperti kayak domba yang sudah tidak punya gembala. Mau kemana kami ini? Dia yang kami harapkan. Oh lah, kok tiba-tiba ada perempuan ngasih info mayatnya nggak ada loh. Apa tidak lebih mengecewakan, lebih sakit hati lagi? Kok bisa nggak ada? Dicuri kah atau apa? Tidak, ia hidup. Dan ada kekecewaan beralih kepada ada kebingungan. Ini bukan membingungkan karena berita berambang naik, bukan. Ia hidup. Ini lebih membingungkan lagi. Coba Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7 coba. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Satu. Kisah Rasul 1 ayat 6. Sudah. Kisah Rasul 1 ayat 6 dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul
Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, mereka tanya begini karena Israel saat itu dijajah oleh Roma. Herodes itu adalah raja bonekanya orang Roma. Mereka merasa Israel sudah tidak sejaya dulu. Israel sudah tidak sejaya seperti era Daud, seperti era Salomo. Makanya ketika Yesus bangkit, yang ditanya pertama masih dalam konteks politik. Mau nggak memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita lihat jawaban Yesus ayat 7. Yesus mengatakan begini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Seolah Yesus mau bilang begini, aku tidak perlu beri jawab itu ke kamu. Bapa punya masa dan waktunya sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat pandangan akhir zaman orang Yahudi itu murni politik. Beda dengan orang Kristen. Mereka yakin ada kebangkitan, ya, kebangkitannya di akhir zaman, dan kebangkitan itu akan terjadi kalau Mesias itu datang. Dan Mesiasnya adalah manusia biasa, pemimpin politik militer yang akan menjayakan Israel seperti dulu lagi. Ketika Israel jaya, agama dipulihkan, peribadatan bait suci dipulihkan, dan karena kepemimpinannya dia membawa damai. Pertanyaannya saat ini, dengan jawaban Yesus seperti ini, sepertinya Yesus sedang ingin membalikkan cara berpikir mereka tentang kebangkitan dan arti Mesias itu di dalam pikiran mereka. Dan bukan hanya membalikkan, tetapi dengan adanya kebangkitannya, janji tentang Roh Kudus dan pengutusan misi, lalu dia naik ke surga. Yesus ingin mengalihkan pandangan para murid yang tadinya berpusat kepada politik militer kepada sesuatu yang lebih penting, yang lebih urgent sebagai pengikut-pengikutnya Kristus. Ketimbang mikirin soal kapan Israel jaya lagi, kapan Israel pulih lagi, seolah-olah itu mau dialihkan kepada satu pesan yang lebih urgent, lebih penting yang harus dilakukan oleh murid-murid Kristus, yang juga harus dilakukan oleh kita sebagai murid-murid Kristus. Next, dari slide saya. Yesus ingin para rasul melihat dan memahami apa? Melihat dan memahami tiga kebenaran penting yang berada di antara kebangkitan dan kenaikannya. Ada tiga pesan antara kebangkitan hingga kenaikannya. Inilah detik-detik pesan-pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. 40 hari dia sudah berkali-kali menampakkan diri sesudah kebangkitannya, meyakinkan mereka bahwa dia adalah Mesias yang bangkit itu. Dan antara kebangkitan hingga kenaikannya ada pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan tiga kebenaran itu bersifat eskatologis itu akhir zaman. Yang kedua, misiologis, misi gereja itu apa? Dan ketiga, eklesiologis, itu berbicara soal kehidupan gereja. Akhir zaman, misi dan kehidupan gereja. Amin Bapak Ibu ya. Coba tirukan sama-sama. Eskatologis, misiologis, eklesiologis. Ya, ingat ini baik-baik. Yang pertama dulu, next. Eskatologis di pasal 1 ayat ke-8. Dia mengatakan begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Next slide. Bapak Ibu, peristiwa Roh Kudus turun ke atas kamu itu terjadi pada peristiwa Pentakosta. Itu menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Coba ya kita buka ya Kisah Rasul 2. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17, 16.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21. Nah, perhatikan ini ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Perhatikan ayat 19. Dan aku akan mengajarkan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, sejenak kalau kita melihat di Kisah Rasul 2, ini Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel. Kembali ke slide saya. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan Roh Kudus turun ke atas kamu, peristiwa ini tergenapinya di peristiwa Pentakosta. Betul ya? Di Kisah Rasul pasal 2. Dan ini adalah penggenapan dari kitab Nabi Yoel. Nah, tetapi ada yang kita perlu pahami dalam ini. Konteks turunnya Roh Kudus dalam nubuatan sang Nabi itu berbicara 3. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tadi ikutin pembacaan saya, ya, yang kutipan dari Nabi Yoel, pencurahan Roh Kudus itu ke atas semua manusia. Pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Roh Kudus kalau dicurahkan itu menandai adanya pembaharuan. Adanya apa Bapak Ibu? Pembaharuan. Roh Kudus kalau diturunkan itu menandai adanya pembaharuan. Lalu di Yoel yang sama, itu ternyata Allah juga berbicara tanda-tanda langit sebelum hari penghakiman dan keselamatan bagi mereka yang memanggil nama Tuhan. Inilah 3 intisari dari Yoel yang baru saja kita baca tadi. Jadi inti nubuatannya dari kitab Nabi Yoel itu berbicara apa sih? Berbicara pembaharuan dan penghakiman yang eskatologis. Sorry ya. Inti nubuatannya apa Bapak Ibu? Pembaharuan dan penghakiman yang eskatologis. Tetapi Bapak Ibu, Yoel ketika menyampaikan ini, itu disampaikan dalam sekali menyampaikan ini. Tidak dibedakan. Kapan Roh Kudus dicurahkannya, kapan penghakimannya, itu nggak dibedakan. Disampaikan, diflorkan cuma sekali sampai begini dalam satu nubuatan. Nah, begitu ayat ini dibaca oleh Petrus, Petrus memahaminya berbeda. Next. Hari Tuhan ternyata terbagi ke dalam 2 fase dari kitab Yoel tadi. Fase pertama, kepenuhan nubuatan pencurahan Roh Kudus sesudah kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga menandai awal pemerintahan Mesias pada zaman akhir. Bagi Petrus, kebangkitan Kristus itu adalah tanda awal Mesias pemerintahannya dimulai di bumi. Tadi orang Yahudi bilang apa? Kebangkitannya terjadi kapan Bapak Ibu? Akhir zaman. Tapi Yesus bangkit. Bagi orang Yahudi ini sulit dimengerti. Kebangkitannya di akhir zaman, lagi kok di tengah-tengah zaman sudah bangkit. Pesannya apa ini? Itu pasti di pikiran mereka kan. Ternyata kebangkitan yang terjadi di tengah-tengah zaman, lalu nggak lama dia naik ke surga, seolah Yesus mau ngasih tahu pemerintahan Mesiasku dimulai sejak sekarang. 2000 tahun yang lalu itu masuk pada pemerintahan Mesias di zaman akhir. Kita pun sekarang ini hidup di zaman akhir. Akhir zaman itu baru nanti Yesus datang kedua kali untuk menghakimi. 2000 tahun yang lalu dengan dia bangkit lalu dia naik dan dia menjanjikan Roh Kudus turun. Dia mau memberitahu kepada para murid, pemerintahanku telah dimulai.
sejak hari ini. Dan Roh Kudus yang dicurahkan adalah buah sulung bagi penggenapan nubuatan Nabi Yoel yang nantinya menuju pada kepenuhannya. Itu baru awal. Roh Kudus dicurahkan itu baru buah sulung, baru awal. Itu baru awal penggenapan. Nanti terus bergulir seiring waktu, nanti menuju kepenuhan penggenapan. Yang berikutnya, pada fase pertama ini, pada proses menuju fase kedua, Roh Kudus akan mengarahkan hati kita pada Injil, menguduskan, membentuk hidup kita serupa dengan Kristus. Inilah yang terjadi dengan kita. Dari sejak 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dijanjikan turun ke atas para murid. Itulah janji buah sulung Allah yang digenapi. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas kita, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat, kita bukan mandek. Orang Kristen sedang menuju kepada fase kedua. Dan selama proses fase kedua ini, Roh Kudus akan mengarahkan hati kita pada Injil, menguduskan dan membentuk hidup kita serupa dengan Kristus. Ini fase pertama yang sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu. Fase keduanya apa? Next. Kepenuhan penggenapannya penghakiman Allah nanti di sini. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, yang percaya pada Injil, akan diselamatkan pada hari penghakiman nanti. Dan setiap orang percaya dari fase pertama menuju fase kedua akan menerima Roh Kudus sebagai meterai yang menjamin gereja akan menerima seluruh penebusan, yaitu kebangkitan kita, sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu yang meninggal saat-saat ini di dalam Tuhan, pada nanti hari penghakiman akhir akan bangkit. Kalau dia adalah orang percaya, kalau dia dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus itu menjadi jaminan pada akhir zaman nanti, pada penghakiman Allah nanti dia akan dibangkitkan dan menerima hidup kekal. Amin. Dan selama di dunia ini menuju hari penghakiman Allah, Bapak Ibu dan saya diberi kuasa yang menyertai pemberitaan ini, Injil. Bapak Ibu, inilah eskatologis versi Kristen. Ketika Kristus bangkit, naik ke sorga, menjanjikan Roh Kudus, dia ingin mengatakan pemerintahanku dimulai hari ini. Dan pemerintahan itu akan ditandai dengan turunnya Roh Kudus ke atas setiap orang yang berseru kepada nama Yesus. Roh Kudus akan turun, Roh Kudus akan mengarahkan, Roh Kudus akan menguduskan, Roh Kudus akan membentuk hidup kita makin lama makin serupa Kristus. Roh Kudus akan memberi jaminan kepada kita bahwa kita pada hari penghakiman nanti kita diselamatkan. Inilah Bapak Ibu yang sedang terjadi dengan hidup kita. Itulah makna dari Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bukan cuma sekedar mengganti tokoh, bukan. Roh Kudus turun ini bukan cuma sekedar ganti cerita baru, bukan. Sadarilah bahwa ketika kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, kita masuk di dalam pemerintahan Yesus Kristus. Dia memerintah kita melalui Roh-Nya. Biarlah Roh itu yang harus kita taati, kita tunduk kepadanya agar hidup kita makin diserupakan dengan Kristus. Dan kita dipenuhi kuasa oleh Roh Kudus untuk melayani Dia. Amin Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah misiologis. Ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun dan orang itu diberi kuasa, maka kalimat selanjutnya adalah gini: dan kamu
akan menjadi saksiku. Apa artinya menjadi saksi? Next. Bapak Ibu, menjadi saksi itu artinya menjadi pemberita Injil. Dan menjadi pemberita Injil berarti menjadi saksiku. Kenapa dikatakan saksi? Karena dia memang menjadi saksi mata dan saksi dengar dari Kristus. Coba Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nah, perhatikan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat. Kita di sini itu bukan saya, Pak Pendeta Jonet, bukan. Kita di sini itu para rasul, kan yang nulis itu Rasul Yohanes. Kita telah melihat. 1 Yohanes 1 ayat pertama. 1 Yohanes 1 ayat pertama. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami apa Bapak Ibu? Dengar. Yang telah kami apa? Lihat dengan mata kami. Yang telah kami apa? Saksikan. Dan yang telah kami apa? Raba dengan tangan kami tentang siapa? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan. Jadi Bapak Ibu, Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu dan di HP-nya Bapak Ibu sekalian itu yang ada di slide ini adalah tulisan dari orang-orang yang menyaksikan langsung siapa itu Yesus. Ini bukan orang yang menulis ya, bukan orang yang lagi duduk termenung menikmati senja sambil ngeruput kopi. Itu kan kita. Kalau kita memang sedang merenungkan firman, melihat senja sambil ngeruput kopi, apalagi ditambah udara adem, mesti enak. Tapi yang sedang menulis ini, yang Alkitab Bapak Ibu ini adalah orang yang menyaksikan langsung. Makanya dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Lah iya, karena mereka yang melihat. Sehingga kalau mereka melihat, berarti tandanya apa? Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga itu betul-betul terjadi. Dan kalau kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya betul-betul terjadi, maka segala makna dan kuasa yang terdapat dalam kematian, kebangkitannya juga betul terjadi. Kalau dia betul-betul mati, maka kuasa kematiannya membebaskan dosa betul terjadi. Kalau kebangkitannya betul-betul terjadi, maka kuasa yang terdapat dalam kebangkitannya membenarkan hidup kita, menguduskan kita, itu pasti juga betul-betul ada. Itu maksudnya. Dan sekarang Bapak Ibu kembali ke slide saya tadi. Para rasul meneruskan apa yang Yesus ajarkan, dan sekarang para rasul meneruskannya kepada gereja. Siapa gereja? Ya kita ini. Makanya kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya keterangan kesaksian kita podo sama para rasul. Sekarang itu kita perlu bertanggung jawab menjadi pemberita Injil, Bapak Ibu. Injil itu diberitakan di mana? Di mimbar gereja harus Injil. Di luar pintu gereja harus Injil. Hidup kita harus berinjil. Dan berita Injil itu ialah apa? Memberitakan Kristus yang berinkarnasi, Dia yang mati disalibkan dan dibangkitkan dengan segala makna dan kuasa dari kematian dan kebangkitan. Beritakan bahwa keselamatan karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan. Inilah makna dari Roh Kudus dicurahkan supaya kita memberitakan Injil. Bahwa orang kembali pulang kepada gereja, supaya mereka ketika masuk dalam gereja, mereka terus dibentuk oleh Injil. Saya terkadang Bapak Ibu juga kurang setuju kalau
memberitakan Injil, kemudian orang itu percaya lalu ditinggal, selesai. Tidak ada pengembalaannya, percuma. Setelah kita memberitakan Injil, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ajak orang itu kembali pulang pada gereja. Supaya di dalam gereja hidupnya dibentuk oleh Injil. Ini saya membawa salib ini Bapak. Gereja itu yang harus diangkat tinggi itu adalah berita salib. Kristus yang ada di tengahnya adalah dia yang berinkarnasi, dia mati di palang salib ini. Lalu di sini ada gambar dia dimuliakan, dia naik ke surga, tanda dia bangkit. Ini yang harus menjadi ciri khas gereja. Salib ini yang harus kita bawa dari mimbar gereja, dibawa keluar agar orang dapat melihat terang Kristus di luar sana. Ini salib ini. Kita semua menjadi tugas, mendapat tugas untuk menjadi saksi. Pak, tapi saya nggak melihat Yesus langsung, gimana saya mau jadi saksi? Nggak apa-apa. Memang Petrus sudah bilang kok, meskipun kita nggak melihat dia, tapi kita mengasihi dia. Caranya gimana supaya kita tetap bisa menjadi saksi Kristus? Bacalah Alkitab ini, supaya keterangan kesaksiannya satu dan sama dengan mereka yang melihat langsung. Ini misi gereja. Bapak Ibu menjadi apa? Saksi. Yang terakhir Bapak Ibu, eklesiologis. Kemana saksi itu harus pergi? Mulai di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Next. Apa artinya? Berita Injil dimulai dari Yerusalem. Karena apa? Karena Yesus mati, bangkit, menampakkan diri, terjadinya di Yerusalem. Makanya dimulainya dari Yerusalem. Lalu apa makna Yudea dan Samaria? Yudea dan Samaria itu adalah wilayah sekitar Yerusalem Bapak Ibu. Apa yang mau diajarkan kalau Injil harus masuk ke Yudea Samaria? Mau mengatakan adanya kesatuan gereja. Kesatuan itu hanya terjadi kalau ada Roh Kudus di sana. Kesatuan terjadi kalau ada berita Injil di sana. Bapak Ibu, Yerusalem dan Samaria itu bentrok. Bapak Ibu ingat waktu Yesus meminta air kepada perempuan Samaria, perempuan Samarianya ngomong apa? Masa kamu orang Yahudi minta air minum sama aku yang adalah orang Samaria? Kenapa? Karena Yahudi sama Samaria itu tukaran gak mari-mari. Makanya ini gereja sini tukaran kok gak mari-mari. Podo ae Israel dan Samaria. Saiki ceritanya beda Israel sama Palestina, beda ning ngono ae saiki. Gak mari-mari tukaran kok. Tapi ketika kisah Rasul dimulai, yang masuk ke sana itu siapa? Filipus. Dia datang dari Yerusalem masuk ke Samaria. Wah, itu gempa. Wah, orang Yahudi masuk Samaria, memberitakan Injil bahwa keselamatan bukan milik orang Yahudi saja, tapi juga milikmu. Mereka menjadi percaya. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus belum turun. Dua rasul diutus, Yohanes dan Petrus. Mau menunjukkan apa? Rasul itu bukan hanya berdiam anteng-anteng di Yerusalem, tapi mereka turun ke Samaria, mendoakan Roh Kudus turun, sehingga terjadi kesatuan. Tidak ada lagi tukaran. Yerusalem Samaria satu dalam Kristus. Imannya satu, rasulnya sama, kepala gerejanya sama, yaitu Yesus. Tidak ada tembok lagi kesukuan, tidak ada lagi tembok kebangsaan, semua di dalam Kristus satu. Maka itu penting Bapak Ibu, gereja itu memberitakan iman yang satu. Bukan cuma sekedar kamu percaya Yesus, iya, aku percaya Yesus, iya, tapi begitu ditelusuri ajarannya beda. Imannya beda, hati-hati. Kita perlu menelisik kesatuan iman ini apa? Supaya terjadi kesatuan. Dan orang di dunia ini melihat, oh, ikut Yesus itu adanya keindahan dan kesatuan. Amin.
Ujung bumi artinya apa? Menegaskan Roh Kudus dan berita Injil menjangkau seluruh dunia. Menjadi gereja yang Katolik. Katolik itu bukan artinya gereja Katolik Roma, bukan. Katolik itu artinya menyeluruh. Dan apostolik artinya ajaran yang disampaikan itu adalah ajaran para rasul. Bayangkan salib itu hadir dalam setiap negara, hadir dalam setiap wilayah. Ketika Injil disertai oleh kuasa Roh Kudus hadir dalam setiap tempat, kemuliaan Tuhan memenuhiku. Dan lalu yang terakhir setelah dia menyatakan misi, terangkatlah dia ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput umatnya yang telah percaya dan termeterai oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Meteraikanlah firman dalam setiap hati kami. Biarlah firman ini yang akan menumbuhkan hidup kami di depan. Kawal hidup kami, sertai langkah kami, dan biarlah firman ini yang menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layani berjamaah. Haleluya. Amin. Sudah diberkati. Ya, ayo kita waspada. Kalau beberapa hari kemarin Tuhan kita rayakan dia naik ke surga, dia akan kembali menjemput kita, menjemput orang-orang yang setia, ya, menjemput orang-orang yang setia yang selalu taat beribadah dan taat untuk menikmati firman. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Kepada juga Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kita tidak mau lengah, tapi menanti terus kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, mari kita akan masuk perjamuan kudus. Mari hambanya yang akan melayani, kami silakan hadir. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur bahwa kami mendengar firman-Mu. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Di depan kami ada roti dan anggur. Itulah yang menjadi persekutuan daripada tubuh dan darah-Mu. Kelayakan kami untuk menerima perjamuan kudus. Sucikan hamba-Hamba-Mu yang melayani. Terima kasih dan persucikan kami semua yang menerimanya, sehingga kami menjadi sadar dan teringat bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berjalan kudus. Haleluya. Berbagi
kepada kami semua yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan tubuh dan darah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sudah kita angkat roti di atas kepala kita. Kita akan dengan firman Tuhan, ya, angkatlah roti di atas kepala kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dari tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Kita percaya ini adalah darah Yesus, darah yang menjadi tebusan bagi dosa. Kita percaya dan kita yakin hanya melalui darahnya kita akan tebus dan diselamatkan jiwa. Dengan firman Tuhan kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dari darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan berkat. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hormat bagi nama-Mu. Terima kasih kami sudah menikmati tubuh dan darah. Inilah yang menjadi kekuatan dari kami bahkan kita setia kepada-Mu, menanti kedatangan Tuhan yang kekal dengan tidak lengah, dengan tidak Tuhan Yesus leha-leha, kami sungguh-sungguh menanti kedatangan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kepada nama-Mu, Kau sucikan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, mari sebelum kita mendengar pengumuman, kita berikan persembahan untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kembali kami mengucap syukur karena Kau cukup baik buat kami. Sudah mendengarkan firman-Mu, menerangi kami Bapak. Tuhan menikmati Bapak perjamuan bersama Engkau. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Engkau di tempat ini. Mari Bapak, Kau berkati jemaat yang ada saat ini. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu dan kami serahkan hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Berkati, beri kesehatan senantiasa Bapak, sehingga Bapak, oh Tuhan dan kamu setia untuk melayani. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima
mengembalikan persepuluhan, membayar iuran sosial, ya itu kita pentingkan karena ini untuk kemajuan gereja kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, mari kita akan dengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Allah. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita telah belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang oleh hambanya sudah disampaikan sekali lengkap, dan sebuah pembelajaran bagi kita supaya kita lebih sungguh kepada Allah. Kita akan dengar jadwal pelayanan untuk depan. Doa pagi tetap terus ada, dalam kondisi apapun doa harus tetap ada. Dimulai hari Senin sampai dengan Sabtu, jamnya jam 4:30 pagi. Jemaat diharap ambil bagian untuk doa pagi. Kemudian yang kedua, khusus ibu-ibu jangan lupa hari Selasa ada ibadah WBI tanggal 6 Juni, ibadahnya dimulai jam 5 sore. Yang bertugas WL-nya Ibu Amini. Kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh PDN Bapak Yusak Sumadi. Ya, untuk ibadah remaja hari Jumat karena tanggal 6 itu libur, itu ada ya. Ini sementara diliburkan. Kemudian untuk ibadah raya minggu depan di tempat ini tanggal 8 Juni, ya, ibadah dimulai jam 4 sore. Yang bertugas BL-nya ini namanya belum diganti. Ya, BL-nya Ibu Yuli, ya, namanya belum diganti, tapi wajahnya sudah jelas. Ibu Yuli BL, kemudian singernya Ibu Enda dan Ibu Yanti Adi. Ya, ini tadi. Ini firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Ibu Ari. Kemudian untuk seragam pelayanan, ini tadinya namanya batik Jokowi, sekarang sudah diganti batik merah. Ya, batik merah ini bukan lagi batik Jokowi, ini batik merah. Ya, yang berikutnya, ya, Asar dan Kolektan BBI. Kemudian untuk dan yang terakhir jangan lupa bayar iuran sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita pengumuman yang ada. Sekali lagi kami jemaat Tuhan demikian mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta juga. Nah, kapok ya Pak ya, untuk melayani di tempat ini. Walaupun gerejanya kecil, jemaatnya kecil, tapi Tuhan memberikan kekuatan melalui firman-Nya, melalui hambanya. Itu saudaraku, kita akhiri pada sore hari, kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima
anugerah-Mu yang besar dan terasa Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah sore hari dari berulang tahun sampai selesainya. Kami dapat menikmati pujian dan firman-Mu. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan yang kudus sore hari. Baik para singer, para pemain musik, Kau berkati mereka dalam segala rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu dan firman-Mu. Kau pakai terus dimanapun hamba berada, untuk hanya memenangkan jiwa-jiwa baru. Kau berkati kami semua yang sudah hadir sore hari Tuhan. Kau berkati dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Oh Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami. Engkau berikan yang lemah, Kau berikan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan yang ringan. Kau berikan kekuatan pada hamba-Mu yang mungkin atau waras, kepada hamba-Mu Bapak Supriyadi dan juga Pak Anto Tuhan, yang terus Tuhan pulihkan Pak Anto sehingga dapat segera beraktivitas kembali. Engkau pilih hamba-Mu Ibu Rini Tuhan. Oh, Engkau pulihkan kesehatannya karena nama-Mu saya ingin kami sembah Tuhan. Dan juga saudara kami tidak sempat hadir sore hari Tuhan, Kau memberkati. Engkau juga jamah mereka yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati gereja kami, baik di Karangjangan maupun di Naga. Kau berikan kekuatan pada jemaat-Mu supaya tetap setia, taat dan menanti kedatangan-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tetap memberkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Kau lindungi para pemimpin kami. Kau lindungi negeri kami Tuhan. Kau lindungi kota kami Surabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji dan syukur hormatnya bagi nama-Mu. Selesai sudah Tuhan kami beribadah sore hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Melindungi dalam perjalanan pulang. Melindungi dalam perjalanan ketika akan sampai di rumah dengan selamat, dengan tidak ada sesuatu pun. Kembalikan kami saat terindah seperti sore hari dengan tubuh kami yang sehat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Masyarakat terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah segala berkat, anugerah, rahmat dan sejahtera. Juga cita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan, kesembuhan yang heran yang datang daripada Allah. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus selamat kita. Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi bagian anak kita, bahkan dalam pelayanan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Bapak bersyukur.